Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kandis, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kandis, yang kami hormati dan kami sayangi para rekan guru SMA Negeri 1 Kandis, dan para rekan guru calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Ogan Ilir. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya lah kita bisa berkumpul di ruang guru SMA Negeri 1 Kandis ini. Shalawat beserta salam, marilah kita panjatkan ke Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk yang pertama, marilah kita membuka acara pagi hari ini dengan lafal basmalah. Sebelumnya saya akan menyampaikan maksud dan tujuan kami berdiri di sini. Jadi di sini kami adalah para calon guru penggerak yang berasal dari SMA Negeri 1 Kandis yang berjumlah 4 orang. Ya. Jadi saya akan memperkenalkan anggotanya. Yang pertama itu ada Ibu Febrina Risma Sari, SPD. Yang kedua itu ada saya sendiri, Susma Darika, SPD. Selanjutnya yang ketiga itu ada Ibu Marlini Anggreni, SPD. Yang terakhir itu ada Ibu Yeni Atika Nuri, SPD. Ya. Ya. Ya, kami pada hari ini akan berdiskusi menyampaikan diskusi aksi nyata kami yang berjudul implementasi pemahaman budaya positif untuk membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan oleh kepala sekolah. Kata sambutan oleh kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Heriadi MPD. Kepada Bapak kami persilakan. Silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang saya sebutkan? Saya ingin tanya dulu sebelum ini. Ada kata-kata restitusi. Res itu sebenarnya rest area, rest room. Rest itu kan istirahat. Istirahat. Tapi menurut saya lebih tepatnya to calling down. Menggali hal-hal kecil yang selama ini terlewatkan. Bukan tidak, tapi terlewatkan dan difokuskan, gitu ya. Terima kasih, bagus fotonya. Yang kemarin ini ya. Ya, saya hanya mengucapkan terima kasih. Kolaborasi ini semakin nyata, semakin bagus. Artinya mutu pembelajaran kita ke depan insya Allah akan semakin menyentuh sebenarnya pendidikan, karena kita tidak lagi untuk dikejar-kejar target-target. Ada lagi target-target. Di zaman saya itu target-targetan. Kita bebas dalam artian
bebas untuk idealis sebenarnya ini, lebih menyentuh pada per individu ya. Kalau saya baca sedikit restitusi tadi, itu benar-benar menyentuh betul itu. Nggak usah buru-buru, nggak ada target, nggak ada target yang harus diselesaikan ya. Apalagi kita berkecimpung di bidang pedoman pedagogik. Pegangannya itu satu, pedagogik, bukan andragogik. Kalau andragogik itu hal secepatnya ya, harus punya hasil. Nah, pendidikan ini menyentuh jiwa manusia yang hasilnya kaget. Jangan-jangan tidak sempat menyaksikan hasilnya, tetapi maknanya luas. Nah, sentuhan jiwa inilah. Jadi bukan dia pintar, bukan, dan itu terselip sekali. Ketika Bapak Ibu berkomunikasi dengan anak, kata Bu Febri tadi, apa nak kira-kira? Nah, itulah sentuhannya. Itulah sentuhannya, dan masing-masing kita punya. Inilah yang saya suka. Rasa saya tuh apa ya? Terwakili jiwa ini dengan sistem pendidikan sekarang, dengan apa yang sebenarnya kita lakukan ini, yang merdeka belajar. Jadi Bapak Ibu, coba ajak mereka untuk bergembira. Jangan takut-takut dia itu buyan, kata-kata tidak. Yang bukan masalah pintar bodoh nak kita hidup di dunia ini. Masalah perjuangan kita yang benar. Sama dengan kita jadi guru ini. Mari jangan kita nodai jadi guru ini. Yang kata apa Aristoteles apa? Wakil Tuhan ya Bu ya. Zaman Yunani itu kan betapa. Nah, sentuhan itulah yang harus kita kembalikan. Jangan berharap apapun pada dia, tapi berikan apa satu saat inspirasi untuk dia di kelak kemudian hari. Mungkin hal kecil, dan ternyata memang banyak hal kecil, bukan besar-besar. Ternyata banyak yang kecil yang kita lewatkan. Nah, Kujingo, guru penggerak ini akan kembali kepada fitranya, menyentuh hal-hal kecil. Gitu. Makanya the best teacher itu saya tak mau diunggul 2-3 kali tadi hargai guru terbaik. Tidak, saya tidak mau, saya bilang. Kenapa? Dan akhirnya the best teacher. The best teacher itu, guru terbaik itu ketika seorang peserta didik kita tuh mampu melanjutkan ilmu yang kita ajar itu lebih lanjut. Kalau ibu ada guru sejarah, anak itu tersentuh dalam bentuk apapun dia, itulah guru terbaik itu. Kau kira aku tunjuk kalau 100 itu guru terbaik? Tidak. Kata kuno Bu dia bisa bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya lagi digunakan tidak benar. Apa gunanya? Dia pintar, gawe jadi hacker, tukang maling, enggak apa. Tapi aku tinju ilmu, mengabdi, itulah. Nah, itulah sentuhannya. Saya suka loh. Dia dari perjalanan apapun namanya itu, KBK, ke apa, ke. Saya lihat ini kembali kepada fitrahnya guru penggerak ini. Pada fitrah kita. Nah, sentuhan itulah mudah-mudahan nikmatilah Bapak Ibu, yakinlah. Kaget baru tahu. Kagetlah baru tahu. Tidak usah diharapkan apapun dari mereka sekarang. Suatu saat akan diberi apa? Fakta nyata. Suatu saat lah fakta nyata. Oh, dengan tulus kita mengajar ini menyentuh seorang manusia, insya Allah
Dan itulah yang menjadi apa ya, panglima aku nyebutnya, gawian dari perbaikan mutu pendidikan. Sekaligus ada pengajarannya di situ. Sentuhlah anak-anak kita yang setiap tahun berganti terus. Tulus ikhlaslah kita. Apapun yang dia miliki, tetap kita berharap ada kontribusi dari diri kita di kehidupannya, apapun. Dan jangan berharap. Harapan itu akan dikeluarkan ke Tuhan dewek. Nah, itulah kita ini di kelas itu. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan, dan saya yakin, saya ini selalu berkeyakinan Bapak Ibu. Salah satu saya beritahu Bapak Ibu, saya orang optimis nunggu bumi ini. Optimisnya apa? Optimisnya waktu kita masih panjang. Kalau Bapak Ibu nunggu aku di 3 tahun lagi nak pensiun, ya banyak enggak, sudahlah. Tapi cita-cita Bapak Ibu, karya, semua pengabdi masih panjang, yang perlu betul-betul diperkuat. Dan itulah doa. Terus aja, maka saya optimis sekali. Untuk itu ada apapun kita masukin, kita perbaiki, tidak usah malu-malu. Jangan malu-malu. Kita ini tidak usah perbaiki. Inilah profesi kita. Sekali lagi kalau saya berbahagia, Bu. Bahagia betul jadi guru ini. Nah, untuk itulah benar-benar. Dan ini kesempatan emas bagi kita semua Bapak Ibu. Ikutilah ini, apapun hasilnya itu untuk tetap kebaikan kita. Dan Bapak Ibu paling tidak mengubah mindset. Mindset itu perlu sekali diubah. Kalau tidak, kita terjebak dengan mindset itu. Ternyata kelas itu menyenangkan. Anak-anak kita itu apa ya? Gimana terasa? Berdosa lah menurut aku tuh kalau kita tidak ketemu dengan sehari dengan mereka itu. Nah, kalau sudah ada perasaan feeling seperti itu, biasanya kita akan berbahagia jadi guru. Dan harus bangga. Tidak usah banyak-banyak memikirkan yang lain. Tetaplah kita di pendidikan ini. Inilah yang kita harus banggakan. Tidak usah mau jadi di keuangan segala macam itu. Tidak usah. Dan untuk itu peningkatan kompetensi, belajar terus, belajar dan belajar lagi, itulah kunci kita sampai kapanpun. Itulah maknanya. Jadi sama-sama belajar, anak kita belajar, kita juga belajar. Itu ya. Mungkin demikian Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih yang 4. Hari ini sudah saya postingkan ke Pak Efran. Yang belum segera untuk ikut. Tidak usah ditanyakan opo iki opo ulunya, tidak usah. Bukan urusan kita. Urusan kita yang aku bilang tadi, menyentuh setulus ikhlasnya anak-anak kita itu. Itulah harapan kita. Kita tidak berharap dengan anak yang sano yang hebat-hebat, yang di depan biji mata gitu inilah. Itulah anak kita. Mudah-mudahan ada nanti suatu saat kelak tersentuhlah jiwa raganya. Dan itu bisa terjadi dengan anak-anak kita, peserta didik kita, harapan kelak. Dan kita tidak bisa melihatnya dalam waktu 10 atau 15 tahun, 20 tahun. Bahkan aku bilang tadi, kita kan tidak bisa menyaksikannya. Tapi yang kuasa menyaksikannya, kita memberi warna pada seorang manusia. Itulah mulianya menurut saya seorang guru itu. Dia bisa mewarnai kehidupan seseorang. Untuk itu kualitas kita tingkatkan. Yang kata ibu tadi itu, kalau Bu Asna mulai misalnya
anak-anak kita ini bisa diajak keliling Gadis ini, mana sejarah Gadis, bisa jadi. Kalau ada yang terinspirasi mau jadi apa lah ya kira-kira supaya kayak apa kayak itulah yang kita sentuh tuh dikit-dikit itu. Mudah-mudahan, dan itu biasanya berbarengan dengan yang kuasa. Ilmu itu kan siapa pemilik itu, Pak? Siapa pemilik ilmu? Ya Allah, bukan itu ini. Apa itu? Apa kalau dia belum ayakunnya sudah. Nah, jadi mulianya Bapak Ibu. Saya suka dengan mulia. Jadi kan saya benar-benar memuliakan profesi kita ini. Ya, benar-benar memuliakan. Senang ini. Dan satu kata yang saya ucapkan, jadi guru itulah profesi yang terselamatkan. Kalian benar. Itu ya. Oke, demikian Bapak Ibu. Bu Febri, Bu Susamarika, Bu Kaliri, dan Bu Yeni ya, no? Atau udah baca ulang ini apa kata contoh. Cuma aku ini masih SPD juga. PGRI menunggu Bapak Ibu. Ya, PGRI menunggu, sempatkan untuk meningkatkan ilmu. Sekali lagi kita hanya terus ingin meningkatkan ilmu. Berkata lain lah, cuma itu loh. Dan itu sunnatullah. Jadi terus belajar. Belajar itu ibadah. Titik. Sekali lagi, belajar itu ibadah. Bukan kata-kata pintar, kata-kata hebat, tapi belajar itu ibadah. Karena kita yang tadi yang kayak gini masuk kelas, menyentuh tadi persis itu ibadah. Tidak usah banyak-banyak, tidak usah duduk ngendak dia jadi ranking profesor, nggak usah. Sedikit saja, tapi menyentuh. Itulah ketulus ikhlasan kita, itulah yang menjadi ibadah. Dan demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong, di depan itu di ruangan aku tuh masih banyak makanan. Coba bawa ke sini, mau pelihara. Saya jadilah mengajar-ngajar perut. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian, saya tetap semangat dan saya berbahagia sekali. Kita tunggu yang 2023 terus nyambung. Oke? Ya, berbahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Bapak Heriadi MPD. Kita akan melangkah ke acara inti, acara selanjutnya, yaitu pemaparan aksi nyata yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ibu Febrina Rismasari. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk membuka pemaparan pada forum diskusi hari ini yang kami beri judul implementasi pemahaman budaya positif untuk membantu murid belajar dengan aman, nyaman, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dari pembelajaran yang sudah kami dapat bahwa budaya positif itu terbagi menjadi seperti yang ada di depan yang digambarkan oleh mind map, ya. Di situ ada disiplin, ada teori motivasi, ada 5 posisi kontrol guru, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti akan diturunkan lagi menjadi segitiga restitusi, lalu akan diturunkan lagi menjadi nilai-nilai kebajikan universal, dan akan diturunkan lagi membuat keyakinan kelas. Nah, ini yang akan kita mungkin bisa kita terapkan selama kita menjadi guru, ya. Jika ada yang baik, tolong diterapkan. Oke, next. Untuk yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, saya mau interaktif dengan Bapak Ibu guru, ya. Di sini ada perubahan paradigma Bapak Ibu. Nah, jika ada A dan B, A itu Anda dan B itu adalah teman Anda, ya. Coba tolong sobekkan satu kertas atau pikirkan saja satu hal, satu benda yang kalian anggap berharga, yang esensinya itu luar biasa buat Anda.
Lalu taruhkan hal itu di kepalan tangan Anda, ya. Nah, akan datang teman Anda, kita anggap si B, ya, untuk mencoba membuka, ya, kepalan tangan Anda ini, ya, dengan berbagai cara, baik paksaan, bujukan, dan lain sebagainya. Lalu apa reaksi Bapak Ibu? Boleh saya tanya? Terima kasih Bu Febrina. Karena tadi kira-kira kita berandai-andai tadi ya, mengambil kertas, kemudian mempertahankan sesuatu yang harus kita pertahankan. Kalau saya pribadi tetap bertahan dengan genggaman tangan saya, dan walaupun itu tadi katanya dibujuk, dirayu, apalagi dipaksa, tetap saya pertahankan. Itu menurut saya. Terima kasih Bu. Ada lagi yang mau kasih pendapatnya? Pak Adi, boleh? Baik, terima kasih pada Ibu Febrina. Tadi kan Pak Nandek, bahwasanya hal yang kita genggam itu adalah penting, berharga bagi diri kita, dan terus ada yang bujuk supaya genggaman kita itu dilepas. Hampir sama dengan jawaban Ibu Arda tadi. Kalau menurut saya itu tidak akan saya buka atau saya lepas, karena hal yang pribadi yang menurut saya penting itu tidak akan saya kasih tahu pada orang lain dan tidak akan saya berikan pada orang lain. Itu menurut saya. Terima kasih Pak. Ada lagi? Ada lagi Ibu? Ibu Hasna, boleh minta pendapatnya? Iya, genggaman tangan dari mana? Dulu Ibu. Apakah Ibu mau membukanya atau mau melepasnya? Ya, boleh. Ini boleh. Pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas diberikannya kesempatan. Baiklah, kalau menurut saya begitu kita menggenggam, apa boleh itu tadi ya? Iya. Bagaimana reaksi kita ketika ada orang yang ingin melihat atau membukanya? Menurut saya, jika kita akan membuka, tadi ada teman yang ingin melihatnya, melihat kebutuhan mereka ini. Menurut saya, seandainya memang perlu, biarlah berlahan-lahan kita buka. Itu menurut saya. Tapi seandainya memang tidak perlu, menurut saya tidak dibuka. Gitu. Terima kasih. Itu ya. Jadi kita punya versi jawaban. Ada yang mau mempertahankan apa itu yang dia anggap penting, apa iya itu yang anggap esensial. Ada yang melihat dulu, ini bisa nggak diterima. Kalau bisa diterima atau sesuai dengan kepentingannya boleh dibuka. Ya. Nah di sini teori ini next. Ya, ini yang disebut dengan perubahan paradigma teori kontrol, Bapak Ibu. Di mana itu kita ilustrasikan antara kita dan siswa. Ya. Kadang siswa itu merasa dirinya benar. Kita sebagai guru kadang memaksa mereka untuk melakukan hal yang kita kehendaki. Ya. Nah, di sini ilustrasinya seperti itu, sama seperti genggaman tangan kita. Anak-anak juga punya hak untuk mempertahankan yang disebut dengan kontrol. Ya, jadi seperti itulah ilustrasi kontrol terhadap guru dan murid. Ya, benar kata, ada yang harus dipertahankan dan ada harus yang dibukakan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Hasna tadi. Kalau dia memang baik, kenapa tidak kita buka? Ya, seperti inilah kami, Ibu, Bapak Ibu, seperti inilah kami membuka Bapak Ibu untuk mengikuti CGP. Itu hak Bapak Ibu. Ya, tapi ketika Bapak Ibu ngerasa ada yang baik dari kami, mengapa tidak Ibu bukakan pikiran dan hati Bapak Ibu untuk mengikuti CGP ini? Nah, jadi seperti itulah ya harapan kami pada Bapak Ibu. Kalau seandainya ini baik Bapak Ibu, apa yang kami terapkan ini bagus, ayo kami ikut bergabung. Inilah posisi kontrol yang ingin kami sampaikan dengan Bapak Ibu. Seperti itu juga posisi kontrol
kita kepada murid, ya. Karena kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada murid, tetapi dengan berlahan, seperti ada mungkin masih membuka hati mereka, seperti kata Ibu Hasna, membuka hati mereka, oh ini bagus, oh ini memang diperlukan, maka semoga mereka bisa membuka genggaman tangan mereka, seperti itu. Ini yang disebut dengan perubahan paradigma teori kontrol. Oke, next. Ya, terus ada pertanyaan lagi, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Ya, siapa yang sesungguhnya memiliki teori kontrol itu? Siapa yang memiliki kontrol? Kitakah? Gurukah? Siswakah? Jadi siapa yang bisa mengontrol diri kita? Tidak ada Bapak Ibu jawabannya. Jawabannya yang bisa mengontrol diri kita itu kita sendiri. Kalau kita merasa oh ini bagus, maka kita akan membuka diri kita. Ya, itu. Jadi di sini ada stimulus respon sama teori kontrol. Stimulus respon seperti itu tadi, kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Ya, nah maka itu kita harus rubah Bapak Ibu, bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kalau orang lain tidak suka, ya kita tidak usah paksa. Ya, semoga dia bisa membuka pikiran dia sendiri dari apa yang dia lihat dari kita. Itu yang pertama. Terus perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Anak-anak itu mungkin anak itu nakal. Dari pelajaran yang kami terima, kami selalu menyamakan persepsi bahwa anak tidak ada yang nakal. Hanya mereka membutuhkan, ada kebutuhan dasar yang akan dipenuhi oleh mereka. Jadi mereka itu nanti akan dijelaskan oleh Ibu Mardini tentang kebutuhan dasar. Jadi kalau kami belajar itu selalu mencoba untuk menyamakan persepsi tidak ada anak yang nakal. Jadi di sini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan harus kita ubah dengan teori kontrol, yaitu semua perilaku memiliki tujuan Bapak Ibu. Jadi anak itu kalau dia melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya, ya. Pasti, entah apa saja itu ada di dalam dirinya. Kalau dia lagi malas-malasan belajar, mungkin dia bosan, ya. Kalau dia mencoba untuk manjat pohon itu mungkin dia pengen kebebasan. Nah jadi ada tujuannya, maka kita harus ubah cara mindset kita terlebih dahulu. Saya bisa mengontrol orang lain, ya. Nah itu kan kita rubah. Saya tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita ya diri kita sendiri. Memaksa ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi yang seharusnya, bukan memaksa. Ya, modal berpikiran menang kalah, maka kita akan ubah dengan modal berpikiran menang-menang, atau dalam bahasa dosen kami itu win-win solution, ya. Ya, kita berpikiran kamu menang, saya menang, jadi tidak ada yang kalah dan menang. Next. Jadi perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol, ya. Saya tidak, ini bukan kata-kata saya Bapak Ibu, ini kata-kata dari Stephen R. Rogie, ya, dari Principle Center Leadership 1991. Dia mengatakan ini, bila kita ingin memajukan berlahan-lahanlah, sedikit demi sedikit. Yang kita ubahlah sikap dan perilaku kita sendiri. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Yang kita ubah mindset kita terlebih dahulu. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Ubahlah Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi, untuk mengubah orang, kita harus merubah diri kita dulu. Kita harus merubah cara berpikir kita dulu. Kita harus merubah bagaimana kita memandang dunia, bagaimana kita memandang anak-anak. Jadi siapa yang harus berubah? Kita dulu. Kita sebagai tauladan kalau menurut Ki Hajar Dewantara, ya. Next. Nah, masih panjang? Nah, dulu. Maka ketika ada posisi kontrol, maka akan ada kata disiplin. Ada pertanyaan lagi, banyak pertanyaan saya ya. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Atau apa yang terlintas di dalam pikiran Ibu? Nah, boleh saya minta tolong lagi nih, nanya lagi nih.
apa yang ada yang terpikir dalam Bapak Ibu ketika ada satu kata yang disebut dengan disiplin? Boleh minta pendapatnya Bapak Ibu? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sekilas kalau kita mendengar dasar disiplin itu ada sebuah aturan yang harus kita kerjakan, yang harus kita taati. Ada, kalau kita tidak taat mungkin akan ada sanksi. Nah itu yang terpikir kalau disiplin itu seberapa besar kita melaksanakan disiplin itu, apa konsekuen dengan disiplin itu, dan kalau kita tidak disiplin kan ada sanksi. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Ada lagi yang mau kasih pendapat? Oke, terima kasih Pak. Terima kasih kepada Ibu Febrina. Disiplin itu merupakan sikap sadar diri dari dalam diri seseorang yang bersifat tanggung jawab tanpa ada paksaan dari luar. Itu saja. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu atas responnya ya. Ya, kesadaran diri. Nah, coba kita buka slide-nya. Iya, makna kata disiplin di sini suatu yang dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia sesuai dengan sesuatu yang dihargai dan bermakna. Ya, yang kedua, disiplin juga memberikan kesempatan mereka mempelajari bagaimana cara mereka mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Ya, berdasarkan motivasi internalnya, bukan karena hukuman, bukan karena sanksi, ataupun bukan karena penghargaan dan pujian. Ya, benar kata Pak Eko tadi. Jadi disiplin itu sebenarnya itu adalah kesadaran diri anak-anak sendiri, Bapak Ibu. Ya, yang diharapkan itu keluar dari motivasi internalnya, bukan karena hukuman, bukan karena sanksi, bukan karena penghargaan, pujian. Nah, itu yang kita harapkan di anak-anak kita, Bapak Ibu. Jadi kesadaran mereka sendiri untuk mendisiplinkan diri mereka sendiri, bagaimana mereka menggali dan bagaimana mereka bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia punya. Next. Ya. Jadi disiplin ini, positif ini, ya, karena dia disadarkan pada kesadaran diri, diharapkan bisa ada nilai-nilai kebajikan yang keluar dari anak-anak kita. Setiap nilai-nilai kebajikan, apa sih nilai-nilai kebajikan? Di sini nilai-nilai kebajikan adalah setiap perilaku atau perbuatan yang memiliki satu tujuan. Ya, itu menurut William Glasser pada teori kontrol 1984. Bukan dari saya, Bapak Ibu. Saya belum punya teori sendiri ya. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, umum, ya, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi diharapkan nilai-nilai kebajikan ini diterima dimanapun dia berada, ya, bukan pada satu golongan saja, bukan pada satu lintas suku saja. Jadi diharapkan anak-anak ini memiliki nilai-nilai kebajikan yang dia dapat dari kontrol dirinya, dari disiplin dirinya. Oke, next. Nah, di sini ada beberapa hal yang saya ambil, ya. Nilai-nilai kebajikan universal menurut International Bachelorly
primary youth program, yaitu program pendidikan yang mengacu pada murid usia sekolah. Jadi di sini dia menyatakan nilai-nilai kebajikan di universitas diharapkan anak-anak kita itu punya kasar toleransi, ya, punya rasa hormat, punya rasa integritas, bisa mandiri, bisa menghargai, bisa menjadi anak-anak yang bisa antusias terhadap segala sesuatu, memiliki empati yang baik, dan mempunyai keinginan tahu, keingintahuan sendiri tentang apa yang baik, ya, memiliki kreativitas, mampu bekerja sama dengan orang lain, dia memiliki kepercayaan diri dan bisa berkomitmen dengan apa yang dia lakukan. Nah, itu menurut Ibu, ya, program pendidikan yang mengacu pada murid usia dini. Dan selanjutnya saya ambil lagi nilai-nilai kebajikan menurut Indonesia Heritage Foundation atau IFF yang disebut dengan 9 pilar karakter. Jadi kita mengharapkan anak-anak kita tuh memiliki satu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, religi, ya, karena kita pernah ngomong anak-anak itu memang harus kita arahkan kepada religius, ya, pada Tuhan. Terus memiliki kemampuan kemandirian dan tanggung jawab, anak-anak yang jujur, dan anak-anak yang diplomatis, anak-anak yang hormat dan santun, anak-anak yang memiliki dermawan, suka menolong dan gotong royong, anak-anak yang percaya diri, kreatif dan bekerja keras, anak-anak yang memiliki kepemimpinan, keadilan, anak-anak yang baik, yang rendah hati, anak-anak yang toleransi, kedamaian dan kesatuan. Hampir sama, ya. Nah, next. Nah, ini yang diambil pada di Indonesia, ya, nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum kita yang sekarang sedang kita jalankan, ya. Satu, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, ya. Yang kedua, anak-anak itu bisa mandiri, anak-anak itu bisa berpikir kritis, anak-anak itu bisa berkebinekaan global, anak-anak mampu bergotong royong, dan anak-anak mampu menjadi anak-anak yang kreatif. Nah, ini memang 1, 2, 3, 4, 5, hanya 6. Kalau kita lihat, coba kita bentangkan lagi seberapa banyak yang diharapkan oleh kita pendidik, ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia. Harapan kita adalah anak-anak yang memiliki akhlak beragama. Harapan kita anak kita yang berpribadian. Harapan kita anak-anak yang memiliki akhlak pada manusia. Harapan kita akhlak pada alam. Ya, harapan kita anak-anak yang memiliki akhlak dalam bernegara. Ya, mandiri. Diharapkan anak-anak itu sadar, ya, sadar akan diri dan situasi, mampu dan beregulasi diri. Mampu. Yang ketiga itu gotong royong anak-anak mampu berkolaborasi sesama mereka maupun yang lainnya. Anak-anak yang mampu memiliki kepedulian, anak-anak yang mampu berbagi atau sharing. Lalu anak-anak berkebinekaan global. Di sini anak-anak yang bisa menghargai budayanya, ya. Jangan mereka hanya budaya luar, tapi dia tidak menghargai. Nah, ini kita harapkan. Memiliki komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab, dan berkeadilan sosial. Bernalar kritis. Nah, di sini ya kita minta anak-anak memperoleh dan memproses informasi yang ia dapat dimanapun dia dapat. Jadi kita harapkan anak-anak itu berpikir kritis, jangan langsung ambil saja apa yang dia dapat, ya. Hoax lah, itu tidak. Yang mentang-mentang di situ ada berbagi, yang hoax disebarkan. Maka di sinilah kita harapkan anak-anak yang bernalar kritis, mereka mampu memperoleh dan memproses informasi yang ia dapat, menganalisis dan mengevaluasi penawaran, merefleksi dan mengevaluasi apa yang ia dapat. Kreatif. Nah, kreatif ini memang benar-benar diharapkan untuk mereka nantinya ke depan, di mana mereka mempunyai gagasan-gagasan yang original, tidak ambil dari yang lain, ya. Terus memiliki karya yang original juga dan memiliki keluasan secara berpikir, ya. Itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan tentang nilai-nilai Buddha, nilai-nilai positif dan nilai-nilai kebajikan. Ya, saya tutup dulu.
nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan dan keyakinan kelas. Ya, next. Motivasi perilaku manusia. Jadi dari kata motivasi itu yang berarti merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya. Baik, terima kasih. Itu adalah motivasi ya Bapak Ibu. Jadi pada hakikatnya motivasi itu terdiri dari dua macam, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ya. Nah, jadi sebelum saya melanjutkan, saya akan mengambil contoh terlebih dahulu atas motivasi dari sikap yang sudah kita ambil. Nah, jadi ketika kita memakai helm pada saat berkendaraan, apa motivasi kita yang kita lakukan ketika kita menggunakan helm? Apa tujuannya kita memakai helm tersebut? Ada yang boleh jawab, Bapak Ibu? Ada yang boleh bantu jawab? Ya, Ibu Arda, silakan. Terima kasih Bu Susma Darika. Kalau menurut pendapat saya dan tujuan saya pribadi memakai helm dari rumah, otomatis menghindari dari panas, dingin, kemudian angin supaya nggak terlalu banyak yang masuk ke dalam kuping. Lama-lama kebanyakan angin masuk angin. Satu lagi, kalau kita ke jalan raya, takut. Yang pertama takut kalau seandainya ada apa-apa di jalan raya. Yang terakhir takut ditilang polisi. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Bu Arda jawabannya. Jadi ada dua ya dari jawaban Bu Arda. Dari yang pertama itu saya ambil untuk pelindung diri ya. Jadi untuk pelindung diri dari masuk angin, dari mungkin ancaman-ancaman yang kita tidak tahu nanti apa yang akan terjadi. Dan yang kedua itu takut dengan Pak Polisi ya Bu. Nah itu ya, jadi itu ada dua nilai ataupun ada dua motivasi di saat Ibu menggunakan helm tersebut. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Ya, Ibu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya tidak menggunakan ini ya, motor ya, cuman pakai helm itu sebenarnya karena aturannya kita harus memakai helm. Jadi itu. Ya, baik atas jawabannya Ibu Rizka. Jadi Ibu Rizka lebih ke mentaati peraturan. Nah, jadi nyangkut ke materi yang disampaikan oleh Ibu Febrina tadi. Jadi motivasi kita melakukan suatu kegiatan tertentu itu ada dua, ya. Jadi ada yang kita takut akan peraturan, yang kedua itu datang dari diri kita sendiri. Karena yang dinamakan dengan ekstrinsik dan intrinsik. Nah, kalau yang dari Bu Arda tadi, yang kalau biar kita aman, biar kita terlindung dari masuk angin, ataupun biar kita tidak terhindar dari kecelakaan, itu adalah motivasi diri kita atau kesadaran diri kita, tanpa harus ada aturan-aturan yang mengikat gitu. Ya, jadi aku pakai helm ini untuk biar aman gitu. Jadi itu datangnya dari dalam diri. Jadi kalau seandainya seperti yang Ibu Rizka tadi, kita takut akan aturan tertentu, berarti kita berpacu atau berpedoman pada aturan. Oh, nanti ada Pak Polisi nih, apalagi sekarang lagi musim razia, jadi harus pakai helm. Nah, kalau nggak pakai Pak Polisinya, tidak ada polisinya, mungkin kita nggak pakai helm, gitu, ya kan? Jadi itu ada dua. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah itu yang mungkin tergolong dalam jawaban Bu Rizka tadi, ya. Motivasi kita melakukan sesuatu, jadi kita pakai helm biar terhindar dari tilang polisi. Nah itu ya, jadi kita itu akan menghindari ketidaknyamanan tersebut. Nah jadi ini adalah contohnya murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Gitu.
Jadi karena takut dihukum ini merupakan termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik dari luar. Ya, jadi dia karena takut dengan guru, baru dia melakukan hal tersebut. Yang selanjutnya yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi seseorang melakukan kegiatan tertentu atau melakukan aktivitas tertentu dengan harapan imbalan gitu. Jadi di sini murid melakukan disiplin agar ia mendapatkan imbalan, berarti pamrih lah istilahnya. Jadi dia melakukan hal-hal tersebut biar dipuji, biar mendapatkan hadiah, mungkin itu, ya. Jadi itu termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Nah yang terakhir yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah ini tadi jadi contoh helm tadi itu untuk menjaga keamanan, mungkin untuk biar kita terlindung, itu datangnya dari dalam. Jadi contohnya di sini adalah murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, ini merupakan motivasi. Ya. Jadi itu yang diharapkan. Jadi biar murid kita itu bisa dengan sadar mungkin melakukan sesuatu itu tanpa harus jenguk guru dulu, ya. Mereka berpakaian rapi bukan hanya ada kita, tapi tidak KTI itu pun mereka tetap berpakaian rapi gitu. Itu harapannya di situ. Selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi kita di sini ada juga pengen menerapkan disiplin tapi ternyata masih gagal atau salah. Yang pertama yaitu dengan konsep hukuman. Mungkin masih banyak diterapkan atau masih juga ada yang kita pakai ya. Ternyata hukuman itu masih kurang tepat ya kan. Karena di dalam hukuman, kalau dengar kata hukuman, hukuman itu bersifat seperti apa? Menakutkan ya, suatu hukuman. Jadi hukuman itu merupakan balasan tindakan yang tidak baik. Jadi muridnya itu dihukum. Kalau dia tidak ngerjakan PR, mungkin disuruh hormati bendera ya, atau tidak mengikuti pelajaran. Jadi hukuman itu bersifat menyakitkan. Jadi bersifat menyakitkan. Kemudian selanjutnya itu dia tidak nyaman. Ya, jadi murid itu kalau kena hukum pasti sudah merasa tidak nyaman lagi. Terus juga murid juga menjadi takut, pastilah, ya kan? Kalau seandainya guru sering menghukum ataupun kalau muridnya salah kita langsung menghukum, pasti muridnya takut, gitu, ya. Kemudian memaksa, ya, hukuman itu bersifat memaksa. Selanjutnya adalah murid menyembunyikan kesalahannya karena dia takut, ya. Jadi dia takut tadi. Jadi kalau ada kesalahan, dia pasti langsung sembunyi. Ya, dia tidak akan berani untuk mengungkapkan kesalahannya. Kemudian murid menjadi rendah diri. Itu merupakan nilai-nilai konsep hukuman pada disiplin dengan identitas gagal. Selanjutnya itu penghargaan. Ya. Jadi penghargaan itu ternyata ada nilai-nilai yang ada identitas gagalnya. Karena di dalam penghargaan itu ada nilai-nilai yang pertama itu adalah tidak efektif. Ya, karena di dalam penghargaan itu murid itu kalau yang nggak dapat penghargaan mereka merasa iya kecil hati, gitu kan? Itu jadi kok aku udah dapet ya, padahal nilai aku cuma selisih dikit, aku lebih rajin loh dari si Anu, itu kan? Jadi itu ternyata kurang efektif. Yang kedua itu adalah merusak hubungan, itulah tadi bersangkutan, ya kan? Mungkin nilainya dia lebih aktif atau lebih ini, ternyata pas pembagian rapot kawannya yang dapat hadiah, dia tidak, gitu, ya kan? Selanjutnya adalah mematikan kreativitas. Yang sudah juara, mungkin juara 1 dapat hadiah, jadilah berarti aku dengan prestasi aku yang seperti ini aku sudah dapat hadiah. Tidak usah lagi dikembangkan dengan kemampuan-kemampuan yang lain. Jadi cukup aku dengan kemampuan yang seperti ini saja. Aku nggak dapat hadiah, gitu kan? Selanjutnya adalah menghukum dengan sistem ranking. Nah itu tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya adalah merampas hak menghargai dirinya. Nah, itu jadi penghargaan itu bukan merupakan salah satu konsep disiplin juga ternyata.
Jadi makanya sekarang kan ada kurikulum 13 itu tidak meranking ya, karena menghindari hal-hal yang seperti ini ya. Jadi semua anak itu tidak ada anak murid itu ya bodoh, semuanya itu pintar ya, bagus semua. Tapi kadang mereka di bidang masing-masing, tidak, mungkin ada yang di akademik, ada yang di kesenian, ada yang di olahraga ya. Jadi murid itu semuanya sama, pintar semua. Oke, next. Oke, lanjut ke konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi gagal, ya sekarang sukses. Nah, jadi kalau tadi ada hukuman dan penghargaan, yang sekarang ada konsekuensi. Nah, konsekuensi ini hampir sama dengan hukuman, ya. Tapi kalau kita dengar kata-kata konsekuensi itu apa? Kira-kira konsekuensi apa? Ya, ada yang rekan-rekan sekalian ingin berpendapat, konsekuensi itu apa? Ya, ada yang mau coba jawab, Ibu Ayu? Apa yang terlintas konsekuensi? Apa itu konsekuensi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memberikan sebagian pemikiran saya tentang sebuah kata konsekuensi. Itu menurut saya itu adalah kesepakatan dari yang sudah diperjanjikan atau peraturan yang sudah disepakati sebelumnya. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu bagi Bu Ayu. Jadi konsekuensi itu adalah kesepakatan yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi berbeda dengan hukuman itu mungkin langsung spontan, oh ini dihukum. Nah, tapi kalau konsekuensi itu mungkin kita awalnya sepakat dulu. Nah, kalau seandainya melanggar, kakek bakalan seperti itu. Nah, itu adalah konsekuensi kita buat sebelumnya. Jadi berbeda dengan hukuman itu mungkin langsung spontan, oh ini dihukum. Nah, tapi kalau konsekuensi itu mungkin kita awalnya sepakat dulu. Nah, kalau seandainya melanggar, kakek bakalan seperti itu. Nah, itu adalah konsekuensi. Nah, konsekuensi ini itu yang pertama penguatan jangka pendek. Ya, karena di dalam situ kan ada pengawasan atas tindakan yang dilakukan. Ya, jadi kita sebelumnya mungkin di kelas ataupun di pelajaran, ya harus ada konsekuensinya dulu. Kita membuat konsekuensi. Yang kedua yaitu perlu monitoring berkelanjutan. Ya, jadi diawasi terus tentang apa perilaku yang sudah kita sepakati bersama. Yang selanjutnya adalah stimulus dan respon. Jadi ketika siswa itu melakukan kesalahan, itu adalah stimulusnya. Jadi seandainya peserta didik itu mengeluarkan baju di dalam kelas, nah itu adalah stimulusnya. Respon kita seperti apa? Kita lihat konsekuensi yang sudah kita buat secara bersama. Kemudian murid lebih menghormati peraturan, karena peraturannya itu berasal dari murid itu sendiri, bukan kita pribadi, bukan guru yang menentukan, tapi bersama-sama. Selanjutnya adalah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, jadi ketika mereka melakukan suatu kesalahan, mereka langsung tahu, oh ini salah satu konsekuensi yang sudah pernah dibuat. Selanjutnya adalah restitusi. Ya, nanti akan saya jelaskan restitusi itu apa. Di dalam restitusi adalah murid diharapkan untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Ya. Yang kedua adalah fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Lanjut ke kontrol, dirinya memegang kontrolnya diri sendiri. Lanjut, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Ya, next. Ini adalah pendekatan restitusi. Ya, apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ya, jadi restitusi ini
ketika peserta didik mengalami kesalahan, guru hanya menjadi fasilitator saja. Jadi di sana murid diusahakan untuk menyadari kesalahannya sendiri atas apa yang sudah dia buat. Dan juga murid setelah dia sadar dengan apa yang dia buat, dia harus membuat penyelesaiannya dari kesalahannya tersebut. Apa langkah selanjutnya yang harus dia kerjakan atau dia perbaiki dari kesalahan yang sudah dia buat. Ciri-ciri restitusi adalah bukan menebus kesalahan, akan tapi belajar dari kesalahan. Ya, jadi kalau kita temukan murid kita di kelas yang melakukan kesalahan, jangan langsung dicek ya. Jadi kita belajar dari kesalahannya. Kita telusuri dulu dia melakukan kesalahannya itu karena apa. Ya, jadi mungkin ada murid yang makan di kelas, mungkin kan kita tanya dulu, kenapa nak makan di kelas? Atau jangan langsung kita, kamu tidak boleh makan di kelas seperti ini, seperti itu. Tanya alasannya kenapa. Mungkin di rumah tidak sempat sarapan dan dia mempunyai sakit mah. Kalau tidak makan mungkin dia pingsan. Nah itu bersangkut paut dengan kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya adalah memperbaiki hubungan. Apabila kita menerapkan restitusi, peserta didik itu tidak akan takut dengan kita. Kita akan sharing dengan mereka. Jadi kita tanya benar-benar apa sih yang terjadi, dan mereka akan menceritakan apa yang sesungguhnya mereka alami. Makanya tidak ada murid yang bodoh, tidak ada murid yang nakal, hanya kan mereka tuh mempunyai kebutuhannya. Jadi mereka berusaha mengekspresikan kebutuhan mereka masing-masing gitu. Selanjutnya adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan untuk selanjutnya bagaimana caranya biar kamu tidak makan di kelas. Jadi kita tawarkan dulu. Nah nanti peserta didik itu akan memberikan solusi. Bu, nanti saya akan seperti ini. Ya, jadi di sini bukan kita yang menentukan, tapi kita hanya menjadi stimulusnya di situ. Selanjutnya adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita menuntun dulu, kita yakinkan agar dia sadar akan apa yang dilakukan itu ternyata belum tepat. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Nah itu tadi ya. Jadi kalau makan di kelas mungkin dia lapar dan dia ada penyakit tertentu, atau mungkin di rumah tadi kesiangan nggak sempat makan, jadi mengharuskan makan di kelas dengan sembunyi-sembunyi. Fokus pada karakter bukan tindakan. Ya. Jadi kita di sini menumbuhkan karakter anak agar bisa lebih baik, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi setelah kita cari sebab akibat yang terjadi, kita cari solusinya seperti apa. Kemudian terakhir anak akan berjanji tidak akan mengulangi apa yang sudah mereka lakukan di kelas yang kurang tepat tadi. Next. Nah ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Contoh kasus yang saya ambil di sini adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Bentuk tindakan yang tergolong ke dalam hukuman adalah guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Itu adalah bentuk hukuman. Ya, ada nggak ini Bapak Ibu yang sering melakukan? Kalau siswa ada kerjakan PR, ya disuruh tegak depan bendera 10 menit. Ya, itu berarti itu tergolong ke dalam tindakan hukuman, ya kan? Jadi dengan hukuman tersebut, makanya tadi ada di dalam nilai-nilainya siswa akan menjadi takut. Ya, jadi kalau sudah melakukan seperti itu, kita lihat yang sebelahnya, konsekuensi. Bentuk konsekuensinya apa? Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan mungkin nanti ya mengerjakan pada saat istirahat. Itu adalah konsekuensi. Jadi PR-nya tetap dikerjakan, tapi nanti pada saat istirahat. Nah, untuk bentuk restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi ditanya si anak itu, kenapa sih PR-nya tidak dikerjakan? Apakah karena memang malas
ataukah memang ada pekerjaan lain yang mungkin membuat anak tersebut berhalangan membuat PR tersebut. Nah itu kita tanya dulu. Jadi kita klarifikasi, kita ajak bicara dulu anak tersebut. Selanjutnya di dalam bentuk hukuman lain yaitu guru marah dan murid menjadi takut. Gitu. Jadi kalau kita jenguk murid yang ngerjain PR langsung mencah-mencah, nah muridnya takut. Jadi berikutnya lagi dia mengerjakan PR bukan dari hati, tapi karena dia takut dengan kita. Ya. Terus konsekuensi, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Tuh. Ya. Selanjutnya di restitusi adalah guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ya, jadi di sini pilihannya. Jadi kita mau jadi guru yang seperti apa? Ya, apakah guru dengan hukuman, dengan konsekuensi ataupun restitusi? Gitu ya, Bapak Ibu. Next. Ya, keyakinan kelas ya. Ya, jadi keyakinan kelas di sini. Keyakinan kelas itu bisa kita pakai ya Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu adalah kita membuat suatu peraturan kelas dengan bersama-sama siswa tersebut dengan mengambil nilai-nilai positif yang ada di kelas. Nah untuk membentuk keyakinan kelas itu yang pertama bersifat abstrak, ya. Yang kedua berupa pernyataan universal. Selanjutnya dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja, ya, tetapi mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Selanjutnya adalah semua warga sekolah ataupun warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah ini jadi kita sebelum mulai belajar, baik guru maupun wali kelas itu alangkah bagusnya kita buat keyakinan kelas dulu, ya. Jadi ini pas waktunya untuk kita menerapkan membuat keyakinan kelas. Kita ajak seluruh anggota di kelas dan kita membuat keyakinan kelas tersebut, ya. Tuh. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Next. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa ingin diterima, kebebasan dan kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Nah di sini saya akan mencontohkan sebuah kasus ya. Misalkan ada siswa atau namanya si Doni ya. Dia ini misalkan biasa mengambil bekal kawannya, terus kawannya melaporkan kepada gurunya. Nah, yang saya ingin tanyakan kebutuhan apa yang diperlukan oleh si Doni tadi. Kalau seandainya si Doni itu jawabannya karena ia ingin mengambil bekal kawannya karena dia lapar, ya, karena dia ingin lapar, tidak sarapan atau tidak makan dulu di rumah, itu kebutuhan apa kira-kira, Bapak Ibu? Iya. Ya, artinya si Doni tadi kebutuhan yang dipakainya itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Next. Yang kedua, itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yaitu kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan atau kelompok di mana kita tergabung. Contoh kasus tadi, ya, si Doni tadi yang mengambil bekal kawannya. Kalau seandainya jawaban si Doni tadi dia mengambil bekal temannya karena dia merasa
merasa senang ya, terus si temannya melaporkan kepada gurunya, terus gurunya tadi memanggil walinya atau memanggil orang tuanya ke sekolah. Artinya kebutuhan apa yang diperlukan si Doni tadi? Artinya kebutuhan ya kasih sayang dan rasa ingin diterima. Otomatis kan kalau seandainya si ibu guru tadi memanggil orang tuanya, pasti menjelaskan kalau si Doni ini sikapnya seperti ini ya, karena ia mengambil bekal kawannya dan merasa ingin diperhatikan. Artinya kebutuhan yang diperlukan oleh Doni tadi adalah kebutuhan kasih sayang karena ingin diperhatikan ya, ingin diperhatikan oleh temannya atau orang tuanya. Next, yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Contoh yang tadi ya, si Doni tadi yang mengambil bekal kawannya tadi, kalau seandainya ditanya oleh gurunya dan dia menjawab, dia mengambil bekal kawannya karena dia merasa hebat ya, dan ternyata temannya takut dengan si Doni tadi. Artinya kebutuhan apa yang diperbutuhkan oleh Doni adalah kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan karena dia merasa hebat tadi. Yang keempat, kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi itu menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, kita ambil kasus si Doni tadi ya. Kalau seandainya jawaban si Doni tadi karena dia mengambil bekal kawannya karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya yang itu aja, dan dia ingin mengambil bekal kawannya yang beraneka tadi ada. Maka kebutuhan yang dibutuhkan Doni adalah kebutuhan kebebasan karena ingin makanan bervariasi, tidak yang itu aja. Yang kelima yaitu kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang atau ya, itu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi ya. Seperti juga kalau kita mengajar ya, karena anak itu pada dasarnya senangnya bermain sambil belajar ya. Nah di sini saya ambil kasus si Doni tadi. Kalau jawaban si Doni, dia mengambil bekal kawannya karena ingin iseng ya, dan ingin melihat ekspresi kawannya yang kesal tadi. Itu kebutuhan yang dibutuhkan Doni adalah kebutuhan kesenangan. Ini contoh kasus tadi Bapak Ibu ya, yang saya jelaskan tadi tentang si Doni tadi. Nah di sini ada kasus. Nah di sini ada kasus ya. Di sini ada Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang sekolah dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada
dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Cekek guru. Panggil guru. Nah, seandainya jawaban Dinda, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Artinya di situ dia membutuhkan kebutuhan, kebutuhan kesenangan. Tindakan, saya minta pendapat Bapak Ibu ya, tindakan apa yang Bapak Ibu lakukan kalau seandainya kasusnya seperti Dinda tadi? Suruh diem tuh lah. Ringan Bu, udah main ini, diem tuh main. Kamu nak nyanyi di luar bayar, udah sengaja yang lain. Ya, terima kasih Pak Andi. Ada pendapat lain Bapak Ibu? Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Ya sudah, ini ditanya ke orangnya kenapa dia menyanyi, kemudian disuruh dia nyanyi ke depan. Iya. Kasih duit 2.000 biar cepat bergiur. Itu jawaban yang benar kak. Itu jawaban yang benar kak. Ya, terima kasih kepada tanggapan dan respon Bapak Ibu ya. Terus kasus yang kedua, seandainya ya jawaban Ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru, itu kebutuhan yang dibutuhkan oleh Dinda adalah kebutuhan kasih sayang dan ingin dan merasa diterima ya, karena dia membutuhkan perhatian tadi dari ibu gurunya tadi ya. Yang ketiga, seandainya jawaban Dinda, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Artinya kebutuhan yang Dinda tadi adalah kebutuhan kebebasan. Nah, sekarang ingin saya tanyakan tindakan apa seandainya si Dinda tadi adalah siswa kita, apa yang Bapak Ibu lakukan? Tindakan apa yang Bapak Ibu lakukan? Belajar di luar kelas. Ada lagi pendapat lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Menurut saya, kita kan fokus kepada anak kita yang agak khusus tadi ya. Jadi yang pertama kita ambil, menurut saya, anak itu harus dimajukan dulu, harus ditampilkan dulu, dikasih perhatian dulu. Seandainya tadi yang pakai jepit baru ditegur, oh kok cantiknya anak ini hari ini ya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ingin kebebasan tadi ya, kita cari solusi di dalam kelas itu dulu. Misalnya dikasih soal yang agak lain dari yang teman-temannya lain, itu satu. Atau anak itu disuruh tampil ke depan dulu, kalau nggak tuliskan ini dulu nak, itu menurut saya ya. Saya rasa itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Hasna ya, sangat luar biasa pendapatnya. Memang ya, kalau seandainya anak merasa bosan dengan gurunya, karena
metode yang digunakan yang itu aja, ya semestinya kita sebagai guru harus lebih kreatif ya, lebih inovatif lagi, memberikan metode atau media yang lebih menarik lagi supaya siswa itu lebih senang dan tidak bosan dengan cara pengajaran kita ya. Ya mungkin benar ya, tadi ibu guru tadi tidak menyapa, berarti anak itu membutuhkan kasih sayang. Ya kita sebagai guru harus lebih memperhatikan si anak tadi ya dengan kebutuhannya tadi. Yang keempat, seandainya jawaban Dinda, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Artinya kebutuhan yang dibutuhkan Dinda adalah kebutuhan penguasaan. Kalau seandainya posisi Dinda itu sebagai murid kita, tindakan apa yang Bapak Ibu lakukan? Tolong. Mungkin kasus ini gurunya agak ekstrim ya. Satu sisi mungkin terkadang guru ini lihat anaknya, kalau anaknya periang, mudah diajak guyon, senang dengan guyonan itu. Tapi kalau tipe anaknya adalah pendiam, sensitif, nah lihat juga. Kan biasanya kasus menggambar ini banyak terjadi apa istilahnya kita dia kecil ya. Kapan dikasih nilai guru jelek, laju, ya sudah bakat gambar. Bahwa sebenarnya kayak anak-anak kecil itu menggambar itu bukan perlu dinilai, tapi perlu kita tahu ceritanya, posisi dari gambar itu, ngapa sangkan modelnya itu. Misalkan kita lihat aja gambar-gambar kartu itu tak ada yang keteruan tidak bentuknya, tapi bagus ya, ada cerita tersendiri. Nah itu mungkin guru seni lebih paham lah ya, mana menilai karya seni anak-anak ya. Jadi dia sebenarnya guru ini dituntut untuk multi talenta. Jadi tukang sihir iya, ahli nujum, harus bisa nebak karakter anak ya. Jadi ketika memperlakukan anak harus pas. Oh ini senang pujian, dia pujian ya. Memang lihat kalau anaknya centil luar biasa, dia biasanya minta pujian. Ya, sana sini. Ketika ada dapat pujian, nah tunggu baik kasusnya. Itu mungkin Ibu Marlin ini lebih paham ya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi, jawabannya sangat luar biasa ya dan sangat bagus, memotivasi kita yang ada di sini. Langsung dunia berkualitas, yaitu tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Itu menurut Dr. William Glasser. Menyebutkan seperti semacam album foto, kenangan ya, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik ya dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Ya, contohnya di sini ya, dunia berkualitas. Siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Tentu Anda menjawab apa? Iya, orang tua atau keluarga ya. Ini ya, kesimpulan dari pemaparan saya tadi. Guru dapat mengetahui apa saja kebutuhan dasar manusia atau siswa dan menyadari bahwa kebutuhan siswa itu berbeda. Guru bersemangat untuk melakukan perubahan cara mengajar yang dirasakan tidak sesuai dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, kebutuhan setiap anak berbeda, jadi perlakuan juga
perlakukan juga mereka berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekarang ini. Tepuk tangan untuk Ibu Laini. Itu 5 posisi kontrol. Pakai kacamata. Bagaimana Bapak Ibu, apa masih semangat? Semangat. Silakan yang gorengan-gorengannya silakan untuk dimakan. Itu spesial untuk Bapak Ibu semua. Nanti kita akan bahas kupas tuntas mengenai itu ya Bapak Ibu. Tapi kita untuk merefleksikan otak, tenaga pikiran Bapak Ibu, kita akan mengadakan ice breaking dulu ya. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, sambil dulu nggak apa-apa, sambil dulu, sambil makan boleh. Minta Bu Emi best breaking. Oke? Ya, kita ice breaking dulu ya. Sambil duduk bisa, ada apa-apa. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar nyanyi ini, kepala, pundak, lutut kaki ya. Nah, biasa. Ya, ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya. Bisa coba kita sama-sama. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Ikuti saja kata-kata saya. Mulai. Kepala, pundak, lutut kaki. Ya, itu normal ya. Nah, ini kita balik. Kalau saya ngomong kepala, tapi saya pegang pundak. Ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya ya. Ikuti gaweannya. Ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya. Kepala, pundak, ikuti kata-kata saya. Nanti Hukum Bu yang salah Bu, hukum Bu yang salah. Dia pakai gerakan untuk pengecoh. Iya. Untuk pengecoh gini seperti itu. Kalau diikuti. Itu yang normal. Baik, bisa dimulai. Kepala, pundak, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut kaki. Oke, luar biasa. Ya, ternyata Bapak Ibu masih konversasi karena di depan ada sarapan untuk dimakan. Baiklah, kita lanjut ke materi terakhir ya Bapak Ibu. Ini bagian terakhir ya. Balik. Tapi masih angka 1. Nah, di sini saya akan memaparkan 5 posisi kontrol dalam restitusi ya. Tadi sudah dibahas oleh Ibu Rika mengenai restitusi. Di mana restitusi ini biasa kita lakukan kepada atau dilihat tingkah laku oleh anak murid kita. Itu dalam melakukan suatu kesalahan. Yang dimana dalam 5 posisi kontrol restitusi ini ada 5 ya, pastinya ada 5 posisi yang biasa kita terapkan atau kita lakukan selama ini di lingkungan sekolah kita. Next. Adapun pengertiannya itu dalam menciptakan disiplin positif yang berpusat pada murid yang selama ini kita lakukan, ada yang dikatakan atau dikembangkan oleh Dian Gozen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol, di mana guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruangan kelas mereka masing-masing atau yang selama ini. Apakah telah efektif? Apakah sudah berpusat kepada murid? Apakah sudah memerdekakan murid? Apakah sudah memandirikan murid? Atau bagaimana dan mengapa? Nah, melalui rangkaian riset ini berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glaser Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seseorang
baik itu guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol pada muridnya. Jadi mungkin kelima posisi ini sudah selama ini Bapak Ibu terapkan dalam menghadapi sebuah kasus atau permasalahan pada murid kita. Next, yaitu ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Membuat rasa bersalah. Iya. Penghukum. Nah, tadi sudah kita bahas kalau menghukum itu lebih ke basicnya fisik atau verbal. Biasanya kalau zaman dulu itu biasanya membawa mistar ya Bapak Ibu kita untuk mengajar agar bisa menertibkan siswa, kita harus memain fisik dulu kepada siswa. Ya, itu bagian posisi kontrol menghukum. Atau juga dengan kalimat verbal yang kasar. Itu untuk saat sekarang ini mungkin ada sedikit atau mungkin tak sama sekali tidak pernah kita lakukan karena keadaan sekarang apabila ada main fisik atau mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas itu akan menjadi viral. Jadi untuk kita sebagai seorang guru itu harus bisa memposisikan diri sebagaimana seorang guru itu. Selanjutnya itu membuat rasa bersalah. Di sini mungkin dengan membuat rasa bersalah ini kita lemah lembut kepada siswa. Misalnya ada sebuah kasus anak-anak tidak tertib saat belajar. Mungkin ayolah dengan mengatakan ayolah anak-anak kita meninjau kembali keyakinan kita sebelumnya bahwa di dalam kelas itu tidak boleh berbicara. Mungkin dengan lemah lembut, dengan berkata sopan kepada siswa sehingga terjadi pembelajaran yang aktif dan tertib. Adapun juga dengan posisi teman. Nah, ini mungkin lebih ke seperti sahabat ya, siswa antara siswa dengan murid. Seperti wali kelas yang biasanya ingin mencuil atau mengulik suatu permasalahan dengan muridnya ya. Misalnya ada murid yang ada masalah ya, yang dia tidak ngomong dengan kita ya Bapak Ibu. Biasanya kita harus mendekati siswa itu, merepet atau kita dulu mengutarakan kenapa itu anak tersebut merasa tidak bersemangat dalam belajar ataupun dia sedih di sekolah, sehingga dengan rasa teman ini siswa yakin bahwa dia bisa sharing kepada guru itu. Dengan adanya rasa teman, rasa senang dengan guru itu, sehingga permasalahan dari siswa itu dia disampaikan kepada guru yang bersangkutan, yaitu bisa diwakilkan dengan wali kelas atau guru mata pelajaran yang selama ini sudah kita terapkan. Yang contohnya kembali itu Ibu Ayu yang bisa mendekatkan siswa dengan rasa teman atau sahabat sehingga diuliklah oleh Ibu Ayu itu sehingga tahulah itu pokok permasalahan dari siswa itu, dan alhamdulillah siswa itu terselesaikan, permasalahannya terselesaikan, dan sehingga kalau bisa itu kita sebagai pemantau juga. Ini kalau sebagai pemantau ini karena kita di sekolah itu ada suatu aturannya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai mengawasi atau mengontrol siswa itu sesuai dengan aturan tata tertib sekolah ya. Ini lebih ke basic ke guru BK karena guru BK itu adanya suatu bukti fisik, bukti kesalahan dari siswa itu, sehingga dalam penyelesaiannya itu dengan cara pemantauan atau mengontrol kesalahan siswa itu dengan bukti yang dimiliki oleh guru tersebut. Nah, kami sepakat keempat calon guru penggerak di sini dalam menghadapi berbagai kasus atau kasus apa saja. Dalam penyelesaiannya itu posisi yang kelima ini manajer. Karena posisi yang manajer ini kita menggunakan kasus restitusi yang dikatakan oleh Ibu Rika tadi, yang adanya penyelesaian sendiri dari siswa tersebut, sehingga dari siswa terselesaikan dan dari guru juga terselesaikan. Dan adapun dalam menyelesaikan posisi manajer ini ada segitiga restitusi ya Bapak Ibu, yang mungkin selama ini sudah kita terapkan dalam menghadapi kasus di siswa ini. Di sini saya lebih
untuk berbagi informasi saja, sehingga dalam segitiga restitusi ini ada 3 bagian. Next, yang bagian kedua itu segitiga restitusi. Nah, menstabilkan identitas. Mungkin ada sebuah kasus menstabilkan identitas, misalnya si Amira itu nangis gara-gara diolok-olok oleh si Ali karena Amira mendapatkan nilai kecil, sehingga Ali mengolok-oloknya dan Amira menangis. Nah, di sini kita harus menstabilkan identitas dulu. Kita panggil si Ali itu. Mengapa menstabilkan identitas? Kita menyuruh siswa untuk menceritakan secara detail kronologisnya mengapa si Amira itu menangis dan mengapa hal itu terjadi. Mungkin seperti itu. Dan yang kedua, validasi kebutuhan. Mungkin di sini mengapa Ali mengolok-olok? Mungkin dia ingin ada tadi kebutuhan penguasaan karena dirinya mendapatkan nilai lebih besar dari Amira sehingga dia lebih penguasa. Sehingga di sini ada kebutuhan yang harus kita kontrol sebagai guru, yaitu bahwa jangan sampai lagi dengan cara menanyakan keyakinan. Di sini kita menanyakan keyakinan bahwa hal yang Ali lakukan tersebut tidak baik untuk Ali maupun untuk Amira, sehingga jangan sampai terjadi lagi hal tersebut. Sehingga nanti adanya kesepakatan yang dilakukan oleh Ali dengan cara menanyakan keyakinan, yaitu bagaimana tindakan yang harus Ali lakukan terhadap Amira itu, yaitu dengan cara meminta maaf dan tidak akan mengolok-olok atau memamerkan nilai ke Amira maupun ke orang lain. Dengan cara kita menanyakan keyakinan, tidak akan mengulangi lagi dan menepati keyakinan yang sebelumnya itu disepakati pada awal pembelajaran, yaitu bertanggung jawab dan tidak sombong. Mungkin seperti itulah garis besar dari segitiga restitusi yang selama ini yang mungkin kami dapatkan dari pembelajaran di modul 1.4 mengenai budaya positif dan cara penyelesaian kasus menggunakan segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai implementasi budaya positif yang nyaman dan aman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada bagian terakhir saya mengenai 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kembali saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itulah tadi hasil pemaparan diskusi kami. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu tanggapan. Ya, kita berdiskusi di sini. Jadi tanggapan dari rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, dari apa yang sudah kami paparkan pada hari ini. Ya, ada yang ingin disampaikan? Boleh? Kepada teman-teman guru sekalian. Ya, ada yang ingin disampaikan? Tanggapan? Mungkin ada yang pengen ditanyakan? Ya, boleh dipersilakan waktunya. Boleh. Kalau bisa kami jawab, kalau nggak bisa kami berusaha jawab tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mungkin sering ketemu anak ketika kita mengajar, tiba-tiba ada apa yang dilakukan itu mengganggu suasana ya. Nah, kira-kira mungkin ada yang punya pengalaman bagaimana menyelesaikannya kalau misalkan dikaitkan dengan segitiga restitusi. Kalau di luar dari konteks kita mengajar kan kita punya banyak waktu ya. Tapi kalau di kelas biasa tidak mungkin segitiga restitusi itu kita pakai, sementara kita lagi ngajar nih.
sementara waktunya terbatas, tapi ada anak nih yang harus kita tangani. Nah gitu. Diskusi. Ya, baik, terima kasih Pak Andi pertanyaannya. Jadi saya ulangi pertanyaan Pak Andi tadi. Jadi ketika kita mengajar di kelas, ada satu anak nih yang merusak konsentrasi kita atau yang mengganggu. Apakah tindakan kita terkait dengan segitiga restitusi? Oke, teman-teman ada yang langsung dijawab atau seperti apa akan ditampung? Oke, langsung dijawab oleh Ibu Febrina. Iya, tadi di awal-awal kan kita sudah kita sepakati bahwa di awal itu harus kita adakan yang namanya keyakinan kelas ketika kita mau masuk pada pembelajaran baru ini. Poin penting nih ya, yang pertama itu membuat kesepakatan kelas. Nah, ketika di perjalanan itu di kelas kita sedang ngajar, anaknya ada yang istilahnya berulah mengganggu kehidupan. Apakah segitiga restitusi ini bisa kita laksanakan di kelas? Bisa, Pak. Ya, kita panggil dulu anaknya. Kita tidak usah lama-lama. Ya, yang pertama kita tanya dulu kebutuhan apa sih, kenapa dia melakukan hal tersebut. Ya, kita stabilkan, oke. Mungkin kamu tidak suka, mungkin kamu ini. Kita tanya dulu kebutuhannya. Lalu kita tanya, nah, kita sudah kesepakatan apa ya seperti ini. Nah, kita tidak usah lama-lama, Pak. Ya, kita tidak usah sampai waktu mengejar nanti ketika sedang keluar kelas baru kita bisa panggil. Baru kita ambil benang merah yang lebih dalam lagi. Ya, untuk sementara itu cukup kita tanya dulu. Jadi dia itu tidak harus ketiganya kita dapatkan. Iya. Ya, yang penting kita tuh yang pertama kita tahu validasi tindakan kebutuhannya itu apa. Terus kita tanyakan dulu kesepakatan yang sudah kita buat. Itu cukup dulu untuk sementara. Yang penting dia sadar, oh iya aku salah. Oh iya aku sudah melanggar kesepakatan. Dia tuh dulu. Nanti ketika ada hal-hal yang poin-poinnya harus kita panggil lagi dengan lebih mendalam lagi, kita mendalami anak itu. Jadi menurut kami kita sharing itu, jadi pelaksanaan segitiga restitusi ini tidak harus panjang. Yang penting kita tahu kebutuhan anaknya itu seperti apa. Terus kita tanya dulu. Makanya untuk ini momen bagus nih di awal. Kita buat dulu nih kesepakatan kelasnya. Biar anak-anak kita jangan dari kita ya Bapak Ibu, kita libatkan anak-anak biar dia tahu, biar dia sadar dia yang buat seperti apa nanti dia ketika dia melanggar ya. Namanya manusia ya, anak juga kadang kita bilang disiplin waktu, tapi kan kita juga seperti itu sama ha? Jadi menurut saya itu bisa dilakukan Pak di kelas, tapi jangan terlalu panjang. Sederhana saja. Yang penting kita tahu kebutuhan dia. Yang kedua kita tanyakan keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Febri. Bagaimana tanggapannya Pak Andi? Jadi kalau kita ketemu dengan kasus seperti itu, ya kita tanya dulu hal yang mendasar yang dilakukan anak itu seperti apa, ya. Jadi bagaimana Pak Andi? Apakah ingin menambahkan? Berarti memang kesepakatan kelas di awal itu penting, kemudian diulang-ulang. Terus juga jangan latahan ya. Ketika ketemu anak yang modelnya itu, jangan kita yang maksudnya kaget kemudian blank. Santai ya. Iya, betul. Jadi kita kembali ke kesepakatan kelas. Jadi kita nanti usahakan pada awal mulai pembelajaran maupun wali kelas akan memulai sesuatu di kelasnya, itu kita buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dulu. Jadi ketika anak akan melakukan sesuatu, mereka ingat, oh di awal aku sudah buat kesepakatan ini loh dengan wali kelas aku. Jadi mereka akan berpikir 2-3 kali untuk melakukan hal kesalahan tersebut. Oke, baik, merangkumkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Heriadi dan oleh teman-teman sekalian. Jadi yang Bapak Heriadi inginkan adalah sentuhan-sentuhan positif, ya, sentuhan-sentuhan positif yang dapat merubah generasi kita, ya. Jadi anak peserta didik
yang perlu kita beri sentuhan-sentuhan positif yang kita kaitkan dengan beberapa nilai kebajikan yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi. Kemudian kita kaitkan dengan segitiga restitusi. Nah, semoga kita sama-sama bisa menerapkan apa yang sudah kami sampaikan tadi. Kami juga mencoba menerapkannya, dan semoga kita bisa bersama-sama menerapkannya kepada peserta didik kita saat ini. Kita akan beranjak ke acara selanjutnya, yaitu penutup. Untuk menutup acara kita hari ini, marilah kita bersama-sama melafalkan lafaz hamdalah. Baik, terima kasih banyak atas perhatian, waktunya, dan terima kasih atas dukungannya untuk kami dari rekan-rekan sekalian. Semoga kedepannya teman-teman sekalian, Bapak Ibu bisa tergerak hatinya. Semoga tergerak hatinya dan kita akan bergerak secara bersama-sama dan kita akan menggerakkan ya, seperti semboyan pada CGP ya. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan ya. Semoga ada lebih dari 4, mungkin ke selanjutnya itu ada 5 ataupun semuanya itu akan menjadi CGP selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf apabila saya ada kata-kata yang salah. Terima kasih sekali lagi atas waktunya dari rekan-rekan guru sekalian. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa tambah dikit.